Pak Sucianti. Banyak, ya bagus. Silakan Ibu dimulai boleh ya. Semoga hari ini Ibu bisa menampilkan PPT tayangan yang berbeda dari penampil 1, 2, dan 3 ya. Silakan Ibu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, sebelum Ibu akan mulai materi, marilah kita berdoa dulu, semoga tercapai dengan lancar dan bisa kalimat Om Swastiastu, karena ide saya anugerah baru akan dibawakanlah doa. Semuanya masuk, Bu. Masuk dan satu persatu. Yang pertama, Ibu absen, Ida Ayu Budi Sukrini. Yang kedua, Pak Panes Wasya, Ibu Ayu Opoma. Bu, hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, karena ini sudah siang, otomatis kita ini akan mengantuk. Marilah kita prestasi. Bahwa karma pala yaitu menyampaikan materinya, ada tujuannya, yaitu pengertian karma pala dan jenis-jenis karma pala. Ya. Setelah itu ada metode-metodenya, ya, ada metode program ya, untuk menggunakan proses pembelajaran, yaitu dan materi. Nah, itu penutupnya. Nah, setelah itu Ibu akan mulai yaitu mengenai karma pala. Ya, mungkin anak-anak sudah ada yang tahu dengan karma pala? Apa itu karma pala? Sebelum Ibu jelaskan? Sudah ya? Belum ya. Nah, di sini karma pala itu ya, karma pala itu dapat dibedakan menjadi dua kata, yaitu karma dan pala ya. Kalau di dalam bahasa Sanskerta ya, karma pala itu berasal dari kata kr yang artinya berbuat ya, bekerja, menciptakan, membangun dan melakukan suatu pekerjaan. Ya. Nah, yang kedua yaitu atau buah perbuatan seseorang. Ya, ya karma pala. Kita tahu yaitu hasil perbuatan yang anak-anak, misalnya anak-anak itu sekarang itu apa namanya dikibuli, ya mungkin anak-anak itu dikibuli orang. Setelah anak-anak melapor, ya, masuk PP ya, setelah itu anak-anak itu diadili itu bagaimana ya, bagaimana caranya itu anak-anak itu supaya bisa berubah ya, yang anak-anak lakukan. Kalau anak-anak mengibuli anak-anak teman, otomatis nanti hasilnya akan jelek. Kalau anak-anak itu membantu orang, misalnya membantu orang kesusahan, otomatis anak-anak itu nanti suatu saat, bukannya sekarang kita temukan itu, nanti suatu saat kita itu bisa dibantu dengan orang lain ya, gitu ya. Itu mengenai pengertian karma pala. Ya, mungkin anak-anak sudah ngerti dengan itu. Ya, di dalam juga Slokantara juga ada dijelaskan karma pala ngaradika gawe hal-hal. Yang Ibu tayangkan, mohon izin, yang Ibu tayangkan ini masih folder-folder sama file itu, bukan PPT. Boleh diulang Ibu, stop share dulu. Jadi PowerPoint-nya nggak terlihat di sini, hanya terlihat folder-folder ke. Mohon maaf. Diulang ya Bu, share screen-nya, dari share screen aja. Sampun cingai Bu? Sampun terlihat Ibu? Sampun Ibu terlihat Ibu? Ya, terlihat. Good. Dados yang mulai meleh? Ya, dilanjutkan. Nah, itu mengenai karma pala. Ya juga karma pala itu merupakan salah satu bagian dari keyakinan agama Hindu ya. Nah, di sini karma pala itu merupakan bagian dari keyakinan agama Hindu, karena kita ini sebagai orang Hindu, otomatis kita itu mempunyai keyakinan. Itu mengenal ada 5 keyakinan ya. Nah, di sini mungkinkah anak-anak tahu apa itu 5 keyakinan itu? Ada yang tahu anak-anak 5 keyakinan itu? Belum. Belum. Mungkin yang lainnya? Gitu. Nah, 5 keyakinan itu
itu disebut dengan Pancasrada ya. Pancasrada yaitu panca artian kita percaya bahwa Tuhan itu memang ada ya, memang ada, tapi kita hanya dapat merasakan saja. Kita tidak dapat itu bahwa Tuhan itu ini tidak ya, tapi kita dapat itu merasa. Adapun yang maaf, yang pertama ada Brahma, yang kedua adalah Atman, yang ketiga adalah Karmapala, yang keempat adalah Moksa, sedangkan yang kelima adalah Punarbawa ya. Ya itu. Ya. Itu mengenai bagian-bagiannya ya. Nah, di dalam kitab Slokantara juga ada juga disebutkan ya. Karma pala ngaran ke pala ninggawe hale-hayu. Artinya apa? Karma pala akibat pala dari baik dan buruknya suatu karma atau perbuatan kita ya, seperti hasilnya akan baik. Kalau kita ini berbuat salah, jelek, otomatis nanti hasilnya akan menemukan kebahagiaan, kesengsaraan. Ya, maaf ya. Nah, berdasarkan sumbernya ya, karma pala juga ada 3 ya. Berdasarkan sumbernya karma pala ada 3, yaitu ada manacike, wacike, dan kaike. Ya, okay. Mungkin di dalam manacike ya, dalam manacike karma pala itu berbentuk pikiran. Dari pikiran kita itu, kalau kita itu sudah melakukan perbuatan, otomatis ya di dalam agama Hindu, karena kita itu adalah mengenal dosa. Karena kita sudah berbuat, oh saya akan berjalan ke sana, itu berarti otomatis kita itu akan berjalan dengan baik. Kalau kita tuh memikirkan, oh si A punya anu, nanti saya ambil anunya itu, nanti otomatis pikiran kita itu udah mendapatkan itu yang jelek, gitu ya. Oke, ya. Yang kedua itu wacike. Ya, wak itu artinya itu perkataan ya. Dari perkataan kita itu akan membuat baik. Dari perkataan itu akan kita itu membuat sengsara. Dari perkataan itu kita itu membuat itu teman kita itu tersakiti, kita itu kan tersayangi. Ya, itu ya dari kata-kata ya. Nah, kaike. Nah, di sini kaike di sini dalam bentuk yaitu perbuatan ya, perbuatannya itu apa yang kita buat seperti sekarang ini, mungkin ya kita ya berbuat baik, nanti otomatis itu hasilnya akan baik. Nanti kalau kita itu berbuat jahat, nanti hasilnya nanti kita ini ada yang menjahati kita, seperti Ibu bilang tadi, yaitu ada yang mengibuli, otomatis ada yang berbuat jelek terhadap kita ya. Nah, itu berdasarkan atas waktunya permintaan hasilnya, maka karma pala itu dibedakan menjadi, mungkin anak-anak tahu ya, karma pala itu dapat dibagi menjadi berapa anak-anak? 3, Ibu. Nah, karma pala itu dapat dibagi menjadi 3. Sirasane unik, siapa yang tahu apa saja pembagian karma pala? Ya, Bu. Kriya mana karma pala? Prarabdha karma pala, Ibu. Prarabdha karma pala. Ya, pintar anak yang Ibu. Coba tepuk tangan. Ya, Ibu akan bahas, yaitu ada 3, yaitu Sancipta karma pala, Prarabdha karma pala, dan Kriya mana karma pala. Nah, mungkin di sini ada Sancipta karma pala, itu hasilnya itu perbuatan kita pada masa yang lalu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang. Ya, umpamanya ya perbuatan mungkin pada perbuatan yaitu pada masa yang lalu ya, kita mempunyai perbuatan yaitu perbuatan apa itu belum kita sempat menikmati, baru kita menikmati yaitu misalnya 75% ya, itu udah keburu meninggal gitu, ya. Itu namanya itu perbuatan Sancipta karma pala, yaitu yang hadir ya ini yaitu mendapatkan kemuliaan terhadap keluarga kita ya. Nah, yang kedua yaitu Prarabdha karma pala, yaitu adalah pala atau hasil pemsung dapat kita nikmati hasilnya sekarang juga tanpa ada sisanya lagi. Nah, ini ya, yaitu pada nenek moyang kita ya memegang itu hasilnya ya, perbuatan itu yang tanpa ada sisanya ya. Contohnya seorang siswa yang nyontek ya, kita diketahui itu mendapat nilai jelek serta hukuman dari guru, dia bila jenis karma palanya itu bisa disebut dengan karma pala cicik. Ya, itu nih. Nah, itu mengenai contoh-contoh karma pala, yaitu misalnya karma pala cicih, yaitu misalnya kita lakukan sekarang, kita hasilnya sekarang. Itulah seperti siswa yang menyontek gitu ya. Misalnya pada saat ulangan anak-anak itu menyontek ya karena dia itu tidak belajar ya, tidak belajar kemarinnya, maka dia itu melakukan penyontekan yaitu atau kan dia melakukan yang lainnya ya. Nah, yang ketiga yaitu Prarabdha karma pala. Ya, yang ketiga Prarabdha karma pala yaitu maaf ya. Maaf Ibu. Ya, Kriya mana karma pala itu adalah pahala atau hasil dari perbuatan yang kita lakukan pada masa kehidupan sekarang ini yang belum sempat dinikmati dan akan diterima pada kehidupan yang akan datang. Ya, nah kan ya, yang belum kita menikmati yang oleh santun
namun meninggal dunia dalam kesederhanaan, dalam kehidupan yang akan datang, kita akan dilahirkan menjadi orang yang bahagia atau dilahirkan di keluarga yang terhormat dan kaya, di mana tak ada menderitanya yang dihalaminya. Ya, itu contohnya ya, kalau kita itu sudah berbuat baik, nanti pasti ada yaitu hasilnya. Ya, daripada kita itu melakukan itu suatu kejahatan atau kejelekan gitu ya. Nah, itu mengenai pengertian jenis-jenis karma dan jenis-jenis karma pala. Nah, itu mungkin anak-anak ada yang belum ngerti? Ada dan jenis-jenis karma pala? Ya, sebelum Ibu akhiri atau Ibu akan berikan tugas nanti, Sudah, mungkin Bu. ada yang bertanya? Sudah. Sudah jelas, Ibu. Oh, sampun jelas. Ini ya, tolong anak-anak ya, sebelum Ibu akhiri, ini ada tugas ya, buat ya. Nanti minggu depan tolong dikumpul ya. Dengan baik ini. Jangan sampai anak-anak tidak buat tugas ya. Sudah anak-anak? Ya, Ya, Bu. buat ya, Ibu akan bacakan ya. Buatlah kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, tulislah dengan rapi. Ya, itu ya. Nah, itu ya silakan dibuat di rumah ya. Karena ini udah waktu, Ibu tutup dengan pramusanti. Apabila Ya, Bu. ya kesalahan, tolong Ibu dimaafkan karena kita sebagai manusia dan penulus ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita mengaturkan pramusanti. Om Santi 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 Om. Sukses semua Ibu. Silakan di stop share Ibu. Terima kasih banyak. Stop share dulu ya. Silakan biarkan tetap rekamannya. Baik Ibu, karena Ibu Mariani juga masih di perjalanan, saya langsung review ya Ibu. Pertama-tama mengucapkan selamat karena Ibu sudah melakukan peer teaching yang berbeda dari yang lainnya. Jadi Ibu sudah mampu menggunakan media, menampilkan PowerPoint. Jadi Ibu baik sekali dengan urut-urutan, sudah sangat baik ya. Menyapa, kemudian mengabsen, kemudian mengajak berdoa, dan seterusnya. Ibu sudah hampir sangat baik ya proses peer teaching-nya. Namun ada beberapa catatan kecil dari saya. Yang pertama, kecepatan Ibu menjelaskan sesuatu itu berasa ngebut gitu. Saya memposisikan diri yang nggak tahu karma pala gitu. Cara saya berpikir, saya anggap aja saya nggak tahu karma pala. Begitu saya coba mendengarkan Ibu ngebut sekali. Gitu, mungkin intonasinya perlu diatur. Ya, sampai intonasi karena waktunya Bu. Karena di samping ya, benar. Kejar-kejaran ya, berasa gitu ya. Karena Ibu kan bilang setengah satu udah Ibu gini, udah Ibu ada join lagi gitu Bu. Gitu. Ada kelas lagi. Oke. Okay. Ya, nggak apa-apa. Terus berikutnya lagi, ini untuk semua ya, sekalian untuk semua, mumpung saya ingat. Dulu tuh ada sebuah penelitian gitu, ada research bahwa anak-anak yang terbiasa diberikan pertanyaan dan dijawab rame-rame, itu memunculkan mereka menjadi berani kalau rame. Contoh, apakah anak-anak tahu tentang karma pala? Ya, rame. Ada berapa karma pala? 3. Rame-rame gitu. Itu mereka menjadi karakternya dalam 20 tahun terakhir gitu, risetnya, penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak itu menjadi berani kalau rame gitu. Maka strateginya gimana? Strateginya misalkan ada berapa karma pala dalam agama Hindu? Coba Dewa Ayu Oka, gitu caranya. Nah, terus misalnya, apa itu karma pala? Coba Nyoman Swastika, gitu caranya. Maka tidak diperkenankan kita menanyakan sesuatu yang jawabannya mesurya gitu ibaratnya. Tidak boleh, karena mungkin itu hal yang sepele. Tapi 20 tahun kita begitu, maka kita menghasilkan anak-anak yang berani hanya ketika rame.
Maka tidak heran pada tahun 1998 tawuran itu besar. Karena panennya guru-guru itu ngajarnya gitu. 2 tambah 2 berapa? 4. Gitu Mas Surya. 4 tambah 4 berapa? 8. Gitu. Nah, itu kita yang salah ternyata sebagai guru. Tapi kita merasa, nak sepele itu, nak masalah. Gitu kita berpikir. Padahal itu menciptakan karakter. Gitu ya. Menciptakan karakter. Jangan sampai kita jadi guru bukannya memperbaiki karakter, kita ngerusak karakter anak-anak kita gitu ya. Dengan nanti untuk Bapak Ibu semua, jadi jangan lagi misalnya ngajar Pancasrada. Panca artinya apa? 5. Sampunang kenter. Panca artinya, coba ketut sudire. Nah, misalkan gitu. Serada. Nah, kata serada artinya apa? Coba, Ayu Sukadani, kita langsung tunjuk. Jadi dia akan berpikir bahwa dia berani menjawab karena dia diberi kepercayaan. Diberi kepercayaan untuk menjawab gitu. Jadi kita berhenti merame-rame Mas Surya. Itu catatan dari saya. Begitu juga Ibu Wayan Suciati, saya menilai dengan instrumennya bisa dilihat ya. Di penilaian di LMS ya. Untuk itu kayaknya hari ini udah cukup. Kayaknya dari tadi saya tidak memberi kesempatan Bapak dan Ibu yang lain berbicara karena waktunya ngebut banget. Nah, sekarang sebelum di akhir sesi, Bapak Ibu silahkan menyampaikan sesuatu apa yang pengen disampaikan, baik terkait review maupun terkait pembelajaran teman-teman. Silahkan, saya kasih kesempatan 2 orang aja. Yuk. Langsung di-unmute kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Ada Bapak Ibu? Nggak ada? Pas? Pas Ibu. Pas ya. Baik, kalau sudah pas, mari kita foto bersama. Kita cukupkan hari ini. Sampai jumpa lagi berikutnya. Apabila Bapak dan Ibu, belum saya tutup, apabila Bapak dan Ibu punya waktu, nanti teman-teman di kelompok 2, di kelompok 3, pair teaching, Bapak Ibu hadir aja untuk melihat. Karena bisa jadi pengetahuan itu nggak muncul pada hari ini, tapi munculnya besok, misalnya tentang strategi apa gitu, bisa muncul nanti gitu. Jadi Bapak Ibu tetap hadir aja untuk 1, support teman-teman satu kelas, 2, dapat ilmunya bareng-bareng gitu. Jadi berasa ada sesuatu yang kita upgrade setelah kita ikut TPG gitu ya. Mari kita tutup dengan berdoa. Sarve bhavantu sukinaha, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pasyantu, ma kaschid dukkha bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Astu, semoga Bapak Ibu sehat semua. Mari kita berfoto. Bapak Wayan Susana, boleh dibuka videonya. Ibu Mariani lagi di perjalanan ya. Saya foto dulu. Saya kirim di grup ya. Bapak Wayan Susana belum terlihat, sepertinya jaringannya agak macet. Atau jaringan di saya? Enggak ya? Suara saya lancar ya Bapak, Ibu? Lancar Bu, lancar. Saya Ya, Pak agak Wayan di Inge Bu. Baik. Saya terlihat. Inge Bu, Inge. Sampun Bu, sampun. 1, 2, senyum terbaik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Bapak Ibu boleh dong kasih jempol. Mana jempolnya Bapak Ibu? Semangat dulu. Jempolnya mana jempolnya? Ya, angkat jempolnya. 1, 2. Jaringan sepertinya nggak bagus. Baiklah, sampai jumpa Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi besok-besok. Besok libur.